warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di channel FLN Company Banyumas yang masih membahas seputar tutorial pembuatan sangkar. Kali ini kami akan membagikan tutorial pembuatan ruji sangkar hitam yang tidak hanya sekedar halus, tapi juga anti luntur dan pastinya glossy. Untuk sahabat-sahabat sangkar dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu. Nah, seperti apa videonya? Sebelum nonton videonya, jangan di skip dulu agar nanti tidak melewatkan proses-prosesnya seperti apa, karena satu kali prosesnya salah maka hasilnya akan berbeda. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat menonton. Memasuki proses tahap pertama, kita lakukan penggosokan pada bahan ruji mentah ya. Di sini saya menggunakan ruji jenis bambu apus ya, karena teksturnya sangat fleksibel, terusnya juga panjang-panjang dan juga tidak mudah patah. Biasanya sangkar-sangkar halus menggunakan bahan bambu jenis bambu apus seperti ini. Nah, kita gosok menjadi 3 bagian dengan ban dalam bekas motor itu ya. Pertama di ujung, di tengah, lalu di bagian ujung paling bawah. Kita lakukan penggosokan sampai benar-benar serabutnya itu hilang. Fungsi dari penggosokan ini nanti memudahkan saat proses pewarnaan, jadi si warna itu tadi nanti tidak belang-belang ya, ada yang kena ada yang enggak karena tekstur serabutnya belum hilang. Tapi kalau kita gosok dulu seperti ini, maka pewarnaannya akan lebih mudah, apalagi di warna pendasaran. Jika dirasa sudah cukup, maka sudah tidak usah kita gosok lagi. Nah, ini adalah hasil dari serabut-serabut yang kita gosok tadi. Memasuki proses adonan material untuk bahan warnanya, kita menggunakan thinner, hardener, dan juga bubuk pigmen ya, atau bubuk hitam yang buat pewarnaan ruji tadi. Nah, di sini kita aduk dulu ya sanding sellernya. Kebetulan di sini saya menggunakan sanding seller dari brand Propan, merek plastik gloss. Sebenarnya sanding seller apa aja bisa lah. Nah, di sini saya menggunakan thinner juga, thinner ND Rosa, karena kecepatan keringnya itu luar biasa ya menurut saya, dan juga cepat banget glossy lah menurut saya. Nah, untuk di sini itu saya mengadon 400 cc, dimana saya akan menggunakannya untuk 4 ikat ruji, yang mana satu ikat itu 1000 batang biasanya. Di sini saya gunakan 400 cc dengan perbandingan itu 1:2 ya, dimana misalnya thinnernya 2, maaf, itu sanding sellernya itu 1. Di sini saya misal menggunakan sanding seller 400 cc, maka saya akan campur dengan thinner 200 cc, 800 cc maksud saya. Nah, setelah semuanya tercampur, baru kita masukkan bubuk dulu ya. Jadi bubuknya masuk dulu, baru thinnernya mengikuti. Nah, bubuk ini kan karena sangat pekat ya, menurut saya dipakainya itu secukupnya saja. Apabila belum hitam bisa kita tambahkan lagi. Nah, di sini saya menggunakan kira-kira 3 sendok lah, karena adonannya cuma 400 cc dan juga thinnernya 800 cc. Kita tuang lalu kita aduk kembali agar benar-benar merata antara si bubuk tersebut dengan sanding seller tadi. Setelah semuanya dirasa sudah merata, lalu kita lanjutkan siapkan botol ya. Nah, siapkan botol untuk adonan yang sudah jadi, nanti kita masukkan ke dalam botol.
Nah, proses intinya itu di sini. Hardener itu kan kita masukkan terakhir. Nah, hardener itu agak banyak saja. Tujuannya agar nanti saat pewarnaan itu cepat kering, jadi jemurnya nggak terlalu lama. Di sini saya menggunakan 100 cc ya dosisnya untuk 400 cc, dikarenakan agar mudah cepat kering saja. Nanti kita aduk lagi biar hardenernya mencampur merata, baru kita masukkan ke dalam botol yang kita siapkan tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk proses selanjutnya kita siapkan sarung tangan ya, dan adonan tadi sama bahan roji yang sudah kita amplas sama wadah ya. Proses pewarnaan pertama, siapkan sarung tangan agar nanti tangan tidak kotor ya. Masukkan bahan ruji yang sudah digosok tadi, yang sudah halus, ke dalam wadah. Tuangkan bahan pewarna yang kita buat tadi sedikit demi sedikit agar bahan tidak banyak yang terbuang sia-sia ya. Kita gosok-gosok secara merata sampai benar-benar bahan itu benar-benar tercampur ya. Karena hardenernya banyak, ini tidak lengket ya, dan pastinya dalam pewarnaan lebih mudah. Gosok terus sampai benar-benar merata. Caranya digiling-giling ya dengan kedua tangan. Kalau memang kurang hitam bisa ditambahkan lagi sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti menggumpal. Nah, untuk lanjut proses penjemuran, caranya kita sebar ya, agar nanti antara satu sama yang lainnya tidak saling menempel. Nah, kebetulan ini panasnya sungguh sangat panas ya, jadi untuk penjemuran prosesnya lebih cepat. Caranya kita sebar saja agar cepat kering dan tidak saling tempel antara ruji satu dengan ruji yang lainnya. Jemur kira-kira sekitar 20 atau 30 menit. Kebetulan ini kita hardenernya banyak, jadi belum sampai 20 menit sudah kering ya. Nah, di sini pewarnaan pertama biasanya belum terlihat terlalu pekat. Tapi karena ruji tadi sudah halus, jadi hitamnya itu merata ya. Walaupun kadang-kadang belum merata semua karena memang pewarnaan pertama warna dasar ya. Nah, ini untuk hasil pewarnaan pertama seperti ini, ada yang sedikit memudar. Nah, ini kita lanjut ke tahap proses pewarnaan kedua. Caranya masih sama seperti cara yang tadi, kita tuangkan sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah adonan yang tadi ya, kita buat 400 cc dan 800 cc thinner untuk 4 ikat ruji atau 4000 ya. Itu masih sisa, jadi sangat irit sekali karena bahannya benar-benar tidak ada yang terbuang sia-sia, dan warnanya benar-benar pekat, tidak ada yang
saling lengket juga karena ini cepat kering. Untuk pewarnaan kedua itu usahakan sampai benar-benar maksimal, karena tadi sudah agak hitam, jadi ini lebih mudah, lebih cepat hitam ya, dengan sisa-sisa adonan tadi. Caranya masih sama, digosok-gosok seperti tadi. Kita jemur lagi seperti cara yang tadi ya, kita sebar agar lebih cepat kering ya. Nah, ini sisa-sisa adonan tadi kita habiskan agar warnanya maksimal ya, agar tidak terbuang sia-sia. Nah, ini untuk hasil pewarnaan yang kedua itu sudah benar-benar hitam merata ya. Nah, semuanya sudah sangat hitam. Ini juga cepat kering ya, nggak nyampe 20 menit ini sudah kering. Itu bisa langsung kita angkat, kita ambil lalu untuk proses selanjutnya. Setelah semuanya kering, kita bisa langsung ambil dan lakukan proses selanjutnya, yaitu proses pengamplasan ya. Jadi proses pengamplasan itu setelah pewarnaan kedua, caranya sama, digosok dengan bekas ban dalam motor. Fungsinya itu nanti agar di finishing itu si ruji itu benar-benar halus, dan juga bahan untuk finishing nantinya itu benar-benar merata ya, jadi tidak luntur. Nah, biasanya kalau di amplas itu seperti ini, yang warna hitam tadi itu jadi sedikit cenderung abu-abu ya, karena itu sisa-sisa debu. Itu biasanya debunya banyak sekali, tapi untuk hasilnya pasti sangat halus. Dan dari dua pewarnaan tadi, si ruji itu tidak mudah patah biasanya dengan bahan ini.
Nah, ini adalah sisa-sisa dari bekas pengaplasan tadi, masih ada serabut-serabutnya. Setelah kita bersihkan, itu hasilnya benar-benar halus ya, dan ini terlihat sangat bulat ya, karena memang rujinya sudah bulat. Lanjut, setelah pengamplasan selesai, kita lakukan persiapan bahan untuk finishing. Di sini bahannya antara lain adalah thinner. Thinnernya masih sama seperti proses bahan tadi, cuma bedanya di sini kita menggunakan clear ya. Clear saya di sini menggunakan dari Propan Pasti Gloss. Hanya saja perbandingannya berbeda. Clearnya itu di sini saya menggunakan 1, untuk thinnernya itu 1,5 ya. Nah, untuk pupuknya menyesuaikan saja. Tapi untuk hardener di sini perlu kita ingat, hardenernya jangan terlalu banyak seperti proses bahan pewarnaan dasar tadi, karena kalau terlalu banyak nanti dop, nggak glossy. Jadi misal tadi kita pakai 100, sekarang kita pakai dosisnya 50 cc misalnya, seperti itu. Untuk memasukkan bahan bubuknya itu caranya kita campur dulu dengan thinner ya, masukkan ke dalam botol, karena biasanya bubuk ini masih ada yang kasar. Nah, caranya kita aduk, kita kocok-kocok dalam botol, lalu kita saring. Kalau bisa sih disaring 2 kali ya, karena biasanya masih ada gumpalan-gumpalan dan itu nanti bisa berakibat nanti untuk finishing rujinya agak kasar. Jadi kalau kita saring, hasilnya nanti akan lebih halus lah. Setelah adonan semuanya selesai, kita masukkan ke dalam botol.
Nah, ini adalah hasil penyaringan kedua. Bisa dilihat masih ada sisa-sisa kotoran. Jadi yang kita pakai itu yang benar-benar tidak ada kotorannya ya, karena itu nanti untuk finishing terakhir biar lebih sangat halus dan juga pastinya glossy ya, karena ini bahan ini nanti rujinya tidak luntur. Nah, ini untuk proses finishing dari ruji pewarnaan kedua tadi yang sudah kita gosok. Kita caranya sama, masukkan ke dalam wadah seperti pewarnaan. Hanya saja bedanya kita dengan clear ya, yang sudah dicampur dengan bubuk hitam dan juga hardener yang tidak terlalu banyak. Caranya sama, kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar merata. Jangan terlalu banyak karena biasanya nanti lengket, karena ini clear ya. Lakukan penggosokan sama seperti tadi, caranya digiling-giling sampai benar-benar merata. Karena ini sudah hitam, maka nanti akan terlihat hitamnya sudah glossy sekali ya. Nah, ini terlihat sangat glossy ya. Kita caranya masih sama ya, kita sebar agar nanti tidak saling tempel, apalagi ini clear ya, karena ini memang tadi menuangnya itu sedikit-sedikit, jadi tidak ada yang lengket. Kalaupun ada yang lengket itu biasanya kita langsung ambil, langsung kita pisahkan. Tapi biar tidak lengket ya, caranya jangan terlalu banyak-banyak dulu, nanti dalam proses nyebar penjemuran itu lebih mudah ya. Lakukan semuanya sampai benar-benar glossy dan merata.
Nah, ini sudah dijemur semua, pewarnaan finishing terakhir sudah selesai. Kita dalam finishing ini agak sabar ya, karena jangan sampai kalau belum kering kita angkat ya. Ini semuanya sudah kita finishing dan agak cepat kering juga ya. Ini terlihat sudah glossy, sudah kering sentuh sekitar 30 menit. Ini sudah nggak lengket ya, karena pewarnaannya tadi merata. Juga kita nyebarnya itu tidak saling tempel-tempel ya. Nih sambil nunggu kering kita ngopi dulu ya bro. Nah, ini hasil dari yang sudah kita finishing tadi. Saya membuat 4 cut dulu, 1 hari langsung kering, langsung bisa digunakan ya karena panas. Ini lihat hasilnya, sudah bukan halus sekedar halus, tapi glossy, anti luntur, dan juga sangat fleksibel ya, tidak mudah patah ya. Demikian proses demi prosesnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang terbaru dari kami. Nyalakan tanda notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.